Mengenal sejarah Ugamo Malim, agama pertama di masyarakat Batak yang kini hampir punah. Sebagai salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia, Batak memiliki beberapa agama kepercayaan yang berasal dari nenek moyang mereka. Kepercayaan itu masih dipegang teguh hingga saat ini oleh suku Batak. Orang-orang di suku Batak memiliki kepercayaan awal sebelum sekarang ini menganut agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam, dan agama lain di Indonesia. Kepercayaan yang kerap disebut agama pertama orang Batak ini disebut Ugamo Malim atau kepercayaan Malim. Ugamo Malim ini sering dikenal dengan Parmalim. Ugamo Malim merupakan sebuah agama tradisional yang berasal dari masyarakat Batak. Orang-orang yang percaya aliran Ugamo Malim disebut sebagai seorang Parmalim. Biasanya, Parmalim tersebar di berbagai daerah Sumatera Utara, tepatnya di daerah Danau Toba, seperti Samosir, Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasundutan, dan Simalungun. Parmalim menyebar di daerah berpopulasi Batak lainnya seperti di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Dairi, dan Pakpak Barat. Keyakinan Parmalim adalah mengakui satu Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Biasanya disebut Mula Jadi Nabolon atau Sang Awal Penjadi yang Agung. Ugamo Malim merupakan sistem religi kuno yang berlanjut dari dulu dan dianut oleh masyarakat Batak jauh sebelum masuk agama Kristen Protestan, Islam, dan Kristen Katolik. Sistem religi ini melekat pada nenek moyang orang Batak tanpa label agama. Masyarakat Batak meyakini aspek religius erat maknanya sebagai tanda kehidupan dan anugerah Mula Jadi Nabolon. Mereka bersyukur dan berserah diri kepada Sang Pencipta sebagai sumber kehidupan. Dalam Ugamo Malim, terdapat berbagai ritual atau upacara persembahan kepada Mula Jadi Nabolon, mulai dari patik atau persiapan perlengkapan, Mang Ugamohon atau persiapan ritual, dan Palean dan Ugamo yaitu penataan. Parmalim sendiri adalah orang yang percaya serta menghayati agama Ugamo Malim. Orang-orang yang ikut serta dalam persiapan pelaksanaan upacara ritual disebut Parugamo atau Parugama. Dalam bahasa Batak terdapat istilah punguan, yang artinya sekumpulan orang yang melakukan kegiatan dengan satu kepentingan dan tujuan. Begitu juga dalam agama Ugamo Malim. Perkumpulan penganut disebut Punguan Parmalim. Sejarah agama Ugamo Malim dimulai dari masa kepemimpinan Sisingamangaraja yang saat itu sedang banyak masalah sosial, ekonomi, dan politik. Bahkan pengaruh agama dan budaya juga mengguncang. Sisingamaraja pun berusaha menyelamatkan sistem religi Batak dengan mengembangkan ajarannya yang diberi nama Ugamo Malim. Setelah Sisingamaraja tewas, amanat religi tersebut dilanjutkan Asiak Bagi, di mana ia diberi amanah mendirikan Balai Pasogit. Raja Mulia pun bernubuat melakukannya dengan meminta izin kepada pemerintah Belanda di Balige sekitar tahun 1913. Pemerintahan Belanda pun menyelidikinya. Pada tahun 1921, Belanda akhirnya mengizinkan Raja Mulia membangun Balai Pasogit di Hutakging, Lagu Boti melalui surat pertanggal 25 Juni 1921. Setelah dibangun, upacara Ugamo Malim pun mulai dilaksanakan secara terbuka dan berkembang pesat. Uniknya, Parmalim selalu melaksanakan ritual atau ibadah yang rutin di setiap hari Sabtu, karena begitu adalah istilah Marari Sabtu. Ibadahnya bermakna wujud rasa syukur, memuji dan memuliakan Mula Jadi Nabolon. Selain Marari Sabtu, Ugamo Malim juga melaksanakan agenda ibadah lainnya seperti Pamelion Bolon, ibadah ritual dalam rangka syukuran kehidupan, dilaksanakan pada bulan kelima atau Sipaha 5. Terdapat juga ritual pengampunan dosa yaitu Mangan Napet, ibadah yang dilakukan pada bulan ke-12 dengan tujuan memperingati lahirnya utusan Tuhan. Dirayakan di hari kedua dan ketiga bulan 1 sesuai dengan kalender Batak. Mengenai perkembangannya, tentu tidak ada data pasti mengenai jumlah pengikut Ugamo Malim saat ini. Namun diketahui, pengikut aliran ini hampir semuanya berasal dan berdomisili di Provinsi Sumatera Utara. Penyebaran Ugama Parmalim ini mayoritas berada di Pulau Samosir. Untuk para wisatawan yang ingin berkunjung melihat agama tersebut atau ingin melakukan penelitian bisa mengunjungi pusat administrasi mereka yang didirikan di Huta Tinggi Lagu Boti, Kabupaten Toba. Indonesia terdiri dari banyaknya pulau. Masing-masing memiliki suku, adat istiadat, sampai aliran kepercayaan yang beraneka ragam. Salah satunya adalah kepercayaan Parmalim. Memiliki jumlah pengikut setiap tahunnya semakin sedikit, bahkan nyaris punah. Peran pemerintah untuk bisa menjaga dan melestarikan tidak hanya yang berada di Pulau Samosir ini. Berdasarkan data BPS tahun 2010 sampai 2015, pengikut agama Parmalim tercatat hanya sekitar 300 jiwa orang. Seiring berjalannya waktu, penganut Parmalim pun semakin terus berkurang, di mana pada akhirnya pengikutnya semakin sedikit dan nyaris punah karena jarang tampak atau tidak melakukan penyebaran rohani lagi. Indonesia terdiri banyaknya pulau. Peran pemerintah untuk bisa menjaga dan melestarikan tidak hanya yang berada di Pulau Samosir ini.